biasanya memutuskan untuk menjadi pekerja migran itu alasannya adalah financial. Karena di rumah tidak mencukupi gajinya lah. Mimpi mereka dengan gaji itu, mereka akan menyelesaikan masalah keuangan mereka. Misalnya kalau mereka punya hutang. Hong Kong itu dulu pernah disebut sebagai surganya para pekerja migran. Dan mengapa? Karena memang di sana ada hukum yang jelas, peraturan itu jelas. Jadi ada Employment Ordinance yang mengatur para pekerja migran yang datang ke Hong Kong. Misalnya kalau dibandingkan dengan, apalagi dengan Malaysia semacam itu, sangat tidak jelas bagaimana orang datang ke sana. Maka di Malaysia itu banyak terjadi kasus, misalnya juga di Arab. Nah, selain hukum yang jelas, Hong Kong itu ini apa namanya? Orang atau waktu itu boleh dengan bebas melakukan mengorganisir diri, gitu ya. Berkumpul itu sangat bebas. Nah, tetapi ini sangat lain dengan setelah 2019 Hong Kong dalam konteks isu politik Hong Kong gitu ya. Setelah Beijing itu lalu Beijing membuat peraturan tentang national security law gitu ya. Nah, ini lalu menjadi sangat sedikit membatasi ruang gerak para pekerja migran. Misalnya kalau dulu sangat bebas sekali untuk melakukan organisasi diri, mengorganisir diri, berbicara, protes, itu sangat tetap. Sekarang nyaris sulit. Nah, itu dari sisi hukum dan politik ya. Pasti akan persinggungan itu karena ini menyangkut banyak orang, tidak hanya dari Indonesia tetapi dari Filipina, dari banyak negara. Nah, tetapi secara umum, mengapa Hong Kong itu lalu menjadi tujuan migrasi pencari pekerja gitu ya? Itu karena memang aman. Jadi orang merasakan aman untuk datang ke Hong Kong. Tidak merasa tidak ada sesuatu yang secara kriminal itu kemudian membuat ketakutan. Nah, ini yang menjadi salah satu aspek mengapa Hong Kong menjadi tujuan pekerja migran. Tetapi juga tentu saja ada lubang-lubang di mana para pekerja migran harus berjuang. Karena ini kan beberapa sosiolog yang pernah saya baca itu di Hong Kong, orang Hong Kong sendiri mengatakan bahwa Hong Kong itu kan negara wilayahnya Cina yang sekarang menjadi wilayahnya Cina, dulu wilayahnya Inggris, yang secara kapitalistik itu telanjang. Apa saja di sana bisa dikomersialkan kalau nggak hati-hati, ya kalau nggak paham. Jadi situasi persaingan, situasi kompetisi, situasi di mana orang menekan untuk mendapatkan waktu adalah uang gitu, pekerjaan gitu ya, itu sangat terasa. Maka mengapa salah satu itu juga membuat peluang para pekerja migran asal manapun, terutama dari Filipina dan Indonesia, bisa ke sana, itu karena mereka yang keluarga-keluarga Hong Kong itu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, karena mereka misalnya satu keluarga kalau punya anak, ya, keluarga Hong Kong gitu ya, punya anak, suami istri harus bekerja, ya mau tidak mau dia harus punya pekerja migran untuk mendampingi anaknya. Dan dalam hukum Hong Kong itu diatur bahwa anak di bawah 18 tahun tidak harus didampingi oleh orang dewasa. Mengapa para pekerja migran lalu sangat dibutuhkan? Karena singkatnya, katakanlah ini sebenarnya simbiose mutualisme antara para majikan dan para pekerja migran di Hong Kong yang datang, ya, pekerja domestik ya. Itu sebenarnya saling membutuhkan. Kalau ini misalnya katakanlah ekstrimnya, semua orang-orang ini pekerja migran domestik ini di seluruh keluar dari Hong Kong, orang Hong Kong paham kolab ekonomi semacam itu. Nah, tetapi persoalannya kan tetap pekerja, mereka datang kontrak dengan tuan gitu ya, majikan itu tetap bos mereka, itu tetap ada secara hubungan itu tetap asimetris. Pasti ada kerentanan atau peluang-peluang untuk
mereka lalu mengalami entah kekerasan, entah dalam yang sangat lunak itu adalah excessive working hour, jadi kerja yang 24 jam. Karena kan mereka tinggal bersama majikan. Ya, jadi para pekerja migran itu kan tinggal bersama majikan. Jadi meskipun ada saling keberuntungan, tetapi tetap potensi kerentanan para pekerja migran itu selalu akan ada. Meskipun hukum juga sudah jelas. Yang pertama, gini, mereka biasanya memutuskan untuk menjadi pekerja migran itu alasannya adalah financial. Karena di rumah tidak mencukupi gajinya lah, saya gitu ya, pendapatannya tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari atau biaya anak atau keluarga, maka mereka memutuskan untuk bekerja. Nah, harusnya kan memang akan terjadi problem solving, bahwa mereka akan mendapatkan uang yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi tidak selalu begitu ternyata. Misalnya mereka berangkat dengan membawa masalah hutang dan mau menyelesaikan hutang, ya, dengan mendapatkan gaji yang tinggi di Hong Kong, karena kan Hong Kong itu kan tidak seperti Indonesia, masih secara ekonomi tidak middle income track, tidak terjebak pada ekonomi middle ya, tetapi sudah orang dengan pendidikan rendah pun gajinya standar sudah sangat tinggi kalau dikurskan secara rupiah. Sekarang mereka gaji minimal itu 4.990. Itu kalau dikalikan 2.000 itu sudah berapa? Hampir mendekati 10 juta. Dengan tingkat pendidikan mereka SMP, SD, tidak mungkin akan mendapatkan gaji 10 juta di Indonesia. Nah, itu harapan. Jadi mimpi mereka dengan gaji itu, mereka akan menyelesaikan masalah keuangan mereka. Misalnya kalau mereka punya hutang. Tetapi ternyata tidak. Banyak kasus mereka yang justru juga masih punya masalah hutang. Karena kebutuhan mereka semakin meningkat, tuntutan dari keluarga juga semesti mereka sudah di luar negeri pasti banyak uang, maka diminta terus. Seperti mesin ATM gitu ya. Nah, ini lalu tantangannya financial literacy, bagaimana melek keuangan sejak awal, dan itu tidak pernah dilatih dari misalnya penyalur tenaga kerja, sementara mereka di penampungan dididik nggak pernah. Jadi misalnya saya hampir 5 tahun lebih mendampingi setiap minggu adalah program pendidikan di salah satu lembaga yang namanya Enrich di Hong Kong, yang punya program untuk mendidik para teman-teman pekerja migran dari manapun, Indonesia, Filipina, dan negara lain. Itu tentang keuangan, misalnya bagaimana mengelola uang dengan bijak, lalu mendapatkan bagaimana uang dan keluarga semacam itu. Itu setiap kali saya memberikan workshop atau pelatihan minggu, itu kan banyak cerita. Hampir selalu saya temui cerita yang itu, bagaimana mereka berjuang untuk mengelola keuangan supaya cukup. Karena ternyata bahwa gaji yang mereka terima dengan gaji tinggi itu tidak menyelesaikan pada persoalan yang mereka sebenarnya ingin selesaikan sejak awal. Ya, itu dari sisi keuangan. Bahwa itu tantangan besar. Bahwa tidak menjadi jaminan seorang pekerja migran bekerja ke luar negeri dengan mendapatkan gaji yang tinggi, lalu masalah keuangan keluarga itu selesai. Ternyata tidak. Jadi butuh instansi atau infrastruktur pemahaman yang lebih luas ternyata untuk mengelola keuangan itu. Lalu yang kedua tentu saja hukum. Ya, status sebagai orang Indonesia bekerja di luar negeri itu kan mereka kan kadang-kadang hanya ikut saja maunya agensi atau penyalur tenaga kerja, ikut pokoknya begini, kamu menyediakan KTP, buat paspor, buat ini. Tetapi kan tidak sesimpel itu, karena kamu melintas negara. Ketika Indonesia masuk ke Hong Kong atau ke Cina atau ke Taiwan, kamu masuk ke peraturan dan hukum negara orang, bukan negara Indonesia. Ya, ini harus jelas bagaimana posisi, dan ini pendidikan tentang imigrasi, keimigrasian ini seringkali tidak komplit, sehingga selalu akan menjadi masalah. Kebanyakan yang menjadi masalah, bahkan sudah 5-6 tahun menjadi pekerja migran, ketika harus renewal kontrak misalnya, itu jelas peraturannya,
ditulis gitu ya. Tetapi teman-teman kan tidak terbiasakan untuk membaca, untuk memahami. Selalu bertanya kepada orang, entah seperti organisasi saya, atau kalau teman-teman punya organisasi bisa tanya pada teman-teman mereka gitu ya. Tetapi itu sangat lemah sekali pemahaman tentang hukum keimigrasian. Nah itu kalau nggak dipahami bisa blunder. Jadi soal keuangan, hukum, dan yang jelas adalah yang lebih luas, lebih simpel, bukan simpel ya, lebih banyak adalah budaya, jelas. Iya, budaya misalnya yang saya katakan, misalnya di Indonesia itu sangat kuat orang ini Muslim, budaya Muslim sangat kuat. Hongkong kan nggak ada, Kementerian Agama nggak ada, ya itu bisa tubrukan dengan majikannya kan nggak tahu misalnya berpuasa, misalnya pada waktu teman-teman masa menjelang Idul Fitri harus berpuasa, ada majikan kok kamu puasa, itu nanti akan merusak kesehatanmu, padahal dia sedang fasting, sedang puasa, itu adalah kewajiban sebagai orang umat Muslim. Nah ini bisa berbenturan terus menerus. Nah itu tidak mudah. Hukum bagaimana budaya lalu melintas juga pada hukum aturan tradisi pada agama yang mereka anut, itu selalu konflik. Nggak jarang saya banyak menemukan kasus teman-teman yang bingung dari sisi hukum fikih Islam misalnya, itu jarang banyak yang mengalami bagaimana saya harus memposisikan diri di majikan yang semacam ini. Nah, bisa, tetapi tidak bisa semena-mena, karena pindah majikan itu dalam aturan yang sekarang lebih ketat, harus setelah 1 tahun masa kontrak dengan majikan. Kalau kurang dari 1 tahun, dia akan disuruh job hopping, jadi memanfaatkan loncat-loncat gitu. Loncat-loncat majikan itu bisa lalu membuat rekod catatan di imigrasi lalu jelek. Jadi kita bayangkan catatan keimigrasian Hong Kong itu sangat detail, bagus, jeli, dan tidak seperti bayangan kita, mudah gitu. Kamu misalnya mau loncat-loncat, oh kamu sudah kemarin ini belum selesai. Kok kamu sudah pindah majikan, oh ini belum selesai. Itu ada di imigrasi. Sekarang bayangkan itu perputaran ribuan orang datang, tetapi imigrasi bisa membangun sistem yang semacam itu. Dan itu terkonek, mau kamu masuk ke rumah sakit, mau kemana, datamu bisa masuk. Nah teman-teman kan tidak terbiasa di Indonesia dengan data yang sangat surveillance itu sangat ketat mengamati itu. Nah, hal semacam itu kan harus dipahami. Kalau enggak, orang bisa tidak tahu, tetap tinggal di Hong Kong, tetapi lalu nggak jelas sebagai overstayer, sebagai orang yang menerabas hukum keimigrasian. Apakah banyak? Banyak kasus itu. Orang memang memutuskan untuk menjadi overstayer atau karena masalah lalu tidak diselesaikan, tetap tinggal di sana di Hong Kong tanpa mau pulang ke Indonesia misalnya, banyak, lalu menjadi asylum seeker, pencari suaka di sana, ya semacam itu.